Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah gizi dan produktivitas kerja, di mana hari ini kita akan membahas tentang perencanaan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Oke, ya untuk pertemuan pertama ini kita awali dari definisi penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Ya, berdasarkan definisi, penyelenggaraan makanan di tempat kerja adalah suatu rangkaian yang meliputi yang pertama adalah perencanaan menu sampai pendistribusian makanan kepada konsumen. Nah, yang kedua adalah kegiatan pencatatan. Yang ketiga, bentuk pelaporan. Yang keempat, evaluasi. Selanjutnya adalah cakupan penyelenggaraan makanan sangat luas, tidak seperti yang kita pahami sekedar merencanakan menu, mengolah, menyimpan, menyajikan bahan makanan, tetapi juga meliputi fasilitas peraturan perundang-undangan, anggaran ketenagaan, peralatan, higien sanitasi, dan lain sebagainya. Ini menurut Aritonang tahun 2014. Ya, jadi secara umum penyelenggaraan makanan meliputi 4 rangkaian utama, ya, perencanaan menu, kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Ya, selanjutnya 10 rangkaian dalam penyelenggaraan makanan. Ya, dalam penyelenggaraan makanan ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti, terutama dalam penyelenggaraan makanan di tempat kerja atau bagi tenaga kerja. Yang pertama adalah perencanaan anggaran belanja makanan. Nah, di sini pihak manajemen itu membuat perencanaan terkait dengan beberapa pengeluaran yang dibutuhkan untuk belanja makanan bagi tenaga kerja. Nah, hal ini biasanya juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bagi tenaga kerja maupun dari kondisi keuangan dari perusahaan atau tempat bekerja itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah mendapatkan anggaran yang pasti, barulah kita membuat perencanaan menu. Jadi bisa saja perencanaan menu ini tergantung berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau anggarannya mencukupi, penyelenggaraan menu juga kadang lebih banyak ataupun lebih bervariasi ya. Jadi memang tergantung dari berapa budget yang dikeluarkan. Nah, yang kedua perhitungan kebutuhan bahan makanan. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat adalah pemesanan dan pembelian bahan makanan. Selanjutnya penerimaan bahan makanan. Setelah bahan makanan diterima, selanjutnya disimpan dan disalurkan bahan makanan tersebut. Kemudian barulah kita melakukan persiapan bahan makanan. Nah, dari persiapan bahan makanan ini kemudian dilakukan pengolahan bahan makanan yang ada. Ya, proses memasak dan lain seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pendistribusian makanan yang telah jadi. Yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, 10 tahapan ini adalah rangkaian yang menjadi satu kesatuan dalam proses penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Ya, kita bahas dari yang pertama, perencanaan anggaran belanja makanan. Nah, perencanaan anggaran belanja makanan atau ABM adalah kegiatan penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan bagi konsumen yang atau pasien yang dilayani. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar tersedia taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti macam, jumlahnya, bagi bahan makanan terhadap konsumen yang dilayani sesuai dengan standar kecukupan gizi yang ada. Nah, jadi sudah memperkirakan berapa macam dan jumlah bahan makanan yang ada, sehingga kita sudah bisa menentukan berapa pengeluaran yang akan kita anggarkan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam perencanaan anggaran ini. Yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan data tentang macam dan jumlah konsumen sebelumnya. Yang kedua, kita menetapkan jumlah konsumen. Yang ketiga, kumpulkan harga bahan makanan yang ada, survei pasar, tentukan harga-harganya. Selanjutnya kita buat standar kecukupan gizi.
Yang selanjutnya adalah hitung indeks harga makanan per orang per hari, kemudian hitung, anggaran belanja makanan dalam setahun untuk masing-masing konsumen. Hasil perhitungan anggaran dilaporkan untuk pengambilan keputusan untuk meminta perbaikan. Kemudian rencana anggaran diusulkan secara resmi melalui jalur administrasi. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam, perencanaan anggaran, mungkin secara umum ada 8 tahapan dalam kita membuat perencanaan anggaran belanja makanan atau ABM. Ya, ini tadi saya bilang, menentukan, jenis atau macam dari menu dan jumlah atau berapa banyak, bahan makanan yang dibutuhkan konsumen. Nah, selanjutnya kita menentukan perencanaan menu. Ya, dalam perencanaan menu ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah perencanaan menu adalah kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen atau pasien, kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Nah, adapun tujuannya adalah agar tersedia siklus menu sesuai dengan klarifikasi layanan yang ada di rumah sakit, misalnya 10 hari atau dalam waktu 1 minggu. Jadi pembuatan perencanaan menu ini seperti kita membuat jadwal atau siklus, supaya jangan sampai, menunya itu, monoton ya dalam 1 minggu atau dalam 10 hari itu tidak boleh sama. Artinya harus ada selang-seling, harus ada, pengkayaan terhadap, jenis menu ya berdasarkan, eee, jadwal atau, siklus dari menu itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat dari, tampilan berikut ini. Kegiatan menyusun menu dilakukan dengan, cara seperti yang pertama mengumpulkan berbagai jenis hidangan menurut jenis makanan, kelompok lauk atau hewan, kelompok nabati, sayuran, dan kelompok buah. Sehingga kita mendapatkan variasi yang lebih banyak. Yang kedua, kita menyusun pola menu atau master menu. Yang ketiga, kita masukkan hidangan, hewani yang serasi dengan warna, komposisi, konsistensi bentuk, kemudian lauk nabati, sayur, dan buah serta snack-nya. Yang keempat, kita siapkan formulir penilaian terhadap, pola menu, kombinasi warna, tekstur, dan lain seterusnya. Kemudian yang kelima, nilai menu dari beberapa penilaian objektif, lakukan pretest. Yang keenam, kepada konsumen. Yang ketujuh, kita membuat perbaikan menu selanjutnya untuk diusulkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari, perencanaan menu yang dilakukan. Ya, secara umum memang ada 7 tahapan, tapi bisa saja, beberapa tahapannya kita kurangi atau kita tambah sesuai dengan kondisi, yang ada di lapangan. Nah, terkait dengan, kondisi, ini sendiri misalnya dalam mengumpulkan berbagai jenis itu tergantung dari, karakteristik, sasaran kita atau, eee konsumen kita. Nah, kalau misalnya, karakteristik ini biasanya tergantung dari, kondisi sosial budaya, dari masyarakat setempat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah, perhitungan kebutuhan bahan makanan. Nah, dalam melakukan perhitungan kebutuhan makanan ini, eee kegiatan penyusunan kebutuhan makanan diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Ya, jadi ini terkait dengan hasil pembelanjaan, hasil penganggaran tadi, kemudian kita susun menu, kemudian kita lakukan persiapan terhadap perhitungan kebutuhan bahan makanan yang ada. Nah, tujuannya adalah agar tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan bagi pasien dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini harus bisa memastikan bahwa kebutuhan bahan makanan itu terpenuhi sesuai dengan penganggaran yang kita buat tadi. Nah, langkah-langkahnya meliputi yang pertama tentukan jumlah pasien, kemudian menentukan standar porsi yang ada setiap makanan, menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan pada setiap siklus menu, kemudian kita hitung dengan cara jumlah pasien dikalikan dengan berat kotor pemakaian, makanannya. Nah, itu, adalah langkah-langkah dalam perencanaan kebutuhan makanan.
Ya, kemudian setelah kita membuat perhitungan kebutuhan, bahan makanan ini, langkah selanjutnya adalah kita menentukan, pemesanan dan pembelian bahan makanan. Nah, dalam pemesanan dan pembelian bahan makanan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah, eee, dalam prakteknya bahwa pemesanan makanan adalah penyusunan ataupun permintaan bahan makanan berdasarkan menu dan pedoman menu dan nilai rata-rata jumlah, konsumen atau pasien yang dilayani. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar tersedia daftar pesanan bahan makanan sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Nah, langkah-langkah pemesanan bahan makanan meliputi yang pertama adalah ahli gizi membuat rekapitulasi kebutuhan makanan untuk besok hari dengan cara standar porsi dikalikan dengan jumlah pasien yang ada. Nah, yang kedua, hasil perhitungan ini diserahkan ke bagian gudang logistik. Yang selanjutnya adalah bagian gudang menyiapkan bahan makanan sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, bagian pengolahan pengambilan bahan makanan yang dipesan ini dilakukan setelah, kita melakukan, pembelian ataupun pemesanan pada bahan makanan yang telah ditunjuk sebelumnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pemilihan ataupun pemesanan bahan makanan. Nah, selanjutnya, pembelian bahan makanan merupakan rangkaian kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan, konsumen atau pasien, sesuai dengan ketentuan kebijakan. Nah, pembeliannya merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan, biasanya terkait dengan produk yang benar, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang benar. Nah, sistemnya antara lain pembelian secara langsung ke pasar atau open market, buying, kemudian pembelian dengan musyawarah atau negotiation, buying, kemudian pembelian yang akan datang atau fitur, kontrak, kemudian pembelian tanpa tanda tangan atau unsigned, action. Nah, ini untuk, sistem pembelian bahan makanan ya, kurang lebih ada 4, yaitu pembelian makanan langsung, kemudian secara musyawarah, kemudian pembelian yang akan datang, kemudian pembelian tanpa tanda tangan. Nah, bentuknya ini tergantung dari kebutuhan, situasi pada saat, kita akan memesan makanan, yang bisa saja, disesuaikan dengan, situasi pada saat, kita memerlukan, pembelian bahan makanan yang ada. Nah, ini adalah tahapan pemesanan dan pembelian bahan makanan. Nah, selanjutnya, adalah tahap penerimaan bahan makanan. Nah, dalam tahap penerimaan bahan makanan ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah, penerimaan bahan makanan merupakan suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan atau pelaporan tentang macam, jumlah, kualitas, dan kuantitasnya yang diterima sesuai dengan pesanan yang ada. Nah, di sini, kita melakukan cross check kembali terkait dengan, jenis-jenis, kemudian kualitas dan jumlahnya sesuai dengan, anggaran ataupun pada saat kita melakukan pemesanan. Nah, kalau ada yang tidak sesuai atau yang tidak memenuhi standar, biasanya kita melakukan pengembalian atau mengkonfirmasi ke, tempat pada saat kita melakukan pengorderan. Nah, kemudian tujuannya adalah agar tersedia bahan makanan yang siap untuk dilakukan pengolahan. Jadi jangan sampai nanti ada bahan yang tidak ada atau bahan yang tidak sesuai. Nah, dalam penerimaan bahan makanan ini, kita beberapa syarat. Yang pertama adalah tersedianya rincian pesanan bahan makanan harian berupa macam, jumlah makanan yang akan diterima. Kemudian yang kedua adalah tersedia spesifikasi bahan makanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah syarat untuk penerimaan bahan makanan. Jika tidak memenuhi rincian, pemesanan, biasanya kita lakukan pengecekan kembali atau, jika tidak tersedia spesifikasi bahan makanan yang telah ditetapkan, ini tidak bisa menjadi acuan juga. Jadi memang, 2 syarat utama untuk penerimaan bahan makanan ini. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan dan penyaluran bahan makanan. Nah, dalam penyimpanan dan penyaluran bahan makanan ini, adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan, baik itu kering ataupun basah.
Nah, dengan kuantitas yang cukup di gudang bahan makanan yang kering dan basah sesuai dengan pencatatan dan pelaporannya. Nah, tujuannya adalah agar tersedia bahan makanan yang siap pakai dengan kuantitas dan kualitas yang tepat sesuai dengan perencanaan. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, dibawa ke ruang penyimpanan, gudang atau ruang pendingin. Kemudian apabila bahan makanan ini langsung digunakan, setelah ditimbang dan diawasi oleh bagian penyimpanan, bahan makanan dibawa ke ruang persiapan pengolahan bahan makanan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya, penyaluran bahan makanan adalah tata cara distribusi bahan makanan berdasarkan permintaan harian. Tujuannya adalah agar tersedia bahan makanan yang siap pakai dengan jumlah dan kualitas yang tepat sesuai dengan pesanan. Syaratnya yang pertama permintaan bahan makanan, kemudian tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuk bahan makanan agar bisa dipastikan ini semua bahan sesuai dan dengan permintaan dan sesuai dengan penggunaannya. Jadi jangan sampai ada barang keluar yang tidak diketahui tanpa ada pencatatan. Nah, kemudian setelah kita simpan dan kita salurkan, kemudian tahap selanjutnya adalah persiapan bahan makanan. Nah, di persiapan bahan makanan ini eh, adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi membersihkan atau memotong atau mengupas, mengocok, merendam dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya adalah mempersiapkan bahan-bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan pemasakan. Nah, selanjutnya persyaratannya meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah bahan makanan yang akan dipersiapkan. Yang kedua peralatannya, tiga protap persiapan, yang keempat aturan proses-proses persiapan. Jadi harusnya memang ada SOP atau standar operasional prosedur untuk penyiapan bahan makanan yang telah dibeli atau yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah pengolahan bahan makanan. Nah, di dalam tahap pengolahan bahan makanan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah definisi, yaitu pengolahan bahan makanan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah bahan makanan, yaitu dari bahan mentah untuk menjadi bahan yang siap makan, berkualitas dan aman untuk kita atau orang konsumsi. Nah, tujuannya adalah yang pertama mengurangi risiko kehilangan zat-zat gizi atau dari bahan makanan tersebut. Kemudian meningkatkan nilai cerna. Yang ketiga, meningkatkan mempertahankan warna, rasa, keempukan dari penampilan bahan makanan. Kemudian yang keempat, bebas dari organisme atau zat berbahaya untuk tubuh. Jadi memang harus dijamin keamanan pangannya, misalnya untuk sayuran wajib dicuci terlebih dahulu atau dibersihkan. Kemudian untuk yang eh, apa namanya, untuk yang sifatnya ada yang kulit dari bahan-bahan itu kemudian kita kupas kulitnya untuk memastikan memang organisme dan zat berbahaya tidak ada di dalam zat makanan tersebut. Nah, adapun persyaratannya, yang pertama kita menyesuaikan dengan siklus menu, kemudian peraturan penggunaan BTP atau bahan tambahan makanan, kemudian bahan makanan yang akan diolah, kemudian selanjutnya adalah peralatan pengolahan makanan yang aman, aturan penilaian harus jelas, prosedur pengolahan juga ditetapkan sebelumnya. Jadi memang sudah ada SOP terkait dengan pengolahan bahan makanan yang dilakukan di tempat kerja. Nah, selanjutnya kita melakukan pendistribusian makanan. Nah, dalam pendistribusian makanan ini eh, adalah rangkaian kegiatan menyalurkan makanan sesuai dengan jumlah porsi jenis makanan konsumen yang akan dilayani. Makanan biasanya ada dua nih ya, atau makanan biasa dan makanan khusus. Nah, tujuannya adalah agar konsumen mendapat makanan sesuai dengan diet dan ketentuan yang berlaku. Sistem distribusinya digunakan sangat mempengaruhi makanan yang disajikan, tergantung pada jenis, jumlah tenaga, peralatan, dan perlengkapan yang ada. Nah, dalam pendistribusian makanan ini terdapat 3 jenis penyaluran makanan. Nah, dalam
sistem penyaluran makanan. Yang pertama adalah sistem yang dipusatkan atau sentralisasi, yaitu ketentuan makanan bagi pasien yang disajikan dalam alat makanan di tempat pengolahan makanan. Kemudian dua, sistem yang tidak dipusatkan atau desentralisasi. Makanan dibawa ke pasien dari tempat pengolahan kemudian ke dapur ruang perawatan pasien dalam jumlah besar. Selanjutnya disajikan dengan peralatan masing-masing. Yang ketiga, kombinasi sentralisasi dan desentralisasi, yaitu dengan sebagian makanan ditempatkan langsung, kemudian sebagian lagi dimasukkan ke dalam wadah untuk didistribusikan sampai kepada ruang perawatan. Ya, selanjutnya pencatatan dan pelaporan. Nah, dalam pencatatan pelaporan, isinya adalah dalam pencatatan pelaporan ini merupakan bentuk dari pengawasan dan pengendalian. Ya, pencatatan dan pelaporan dilakukan pada setiap langkah dari kegiatan, sedangkan untuk pelaporan dilakukan berkala ya. Kalau pencatatan memang ada prosesnya, ada jangka waktunya, sedangkan kalau untuk pelaporan biasanya dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya, kemudian tahapan selanjutnya adalah perencanaan menu pada penyelenggaraan makanan di tempat kerjanya. Mungkin untuk perencanaan menu makanan dan pelaksanaan penyelenggaraan makanannya, ini kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perencanaan ataupun penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.